Pemirsa, ribuan umat Tionghoa memadati Wihara Dharma Bakti atau yang dikenal dengan Kelenteng Petak Sembilan di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Tahun baru Imlek 2574 ini menandai kembali digelarnya perayaan Imlek yang disambut antusias warga setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Warga Tionghoa memadati ruang sembahyang Kelenteng Petak Sembilan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Asap dupa mengepul seiring doa yang dipanjatkan di hari perayaan Tahun Baru Imlek 2574. Selama perayaan Imlek tahun ini, Kelenteng Petak Sembilan akan beroperasi selama 24 jam. Meski jumlah pengunjung tidak dibatasi, setiap warga yang berdoa diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Kelenteng Petak Sembilan memiliki kapasitas 5.000 orang. Kita sangat senang ya karena PPKM sudah berakhir dan kita bisa merayakan Imlek secara normal lagi. Dan tahun ini kan kita buka selama 24 jam ya dari kemarin malam. Jadi umat-umat yang datang mau berdoa tuh sangat antusias sekali. Dari semalam di sini umat yang datang berdoa tuh ramai banget. Sampai hari ini nanti pukul 10 malam kita baru tutup. Seperti pada perayaan Imlek sebelumnya, banyak tunawisma menunggu di depan wihara berharap angpau dari pengunjung wihara. Tahun 2574 ini merupakan tahunnya Siok Kelinci Air. Warga Tionghoa percaya Siok Kelinci Air merupakan simbol panjang umur, kedamaian, dan kemakmuran. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, dan Dandi Bernandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terdapat sejumlah kelenteng tertua di Indonesia yang menarik untuk diketahui. Di antaranya Kelenteng Talang di Cirebon, Jawa Barat dengan usia lebih dari 5 abad. Serta Kelenteng Hok Tek Cheng Sin di Jepara, Jawa Tengah yang didirikan sejak abad ke-14. Kelenteng dikenal masyarakat Indonesia sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Bangunan kelenteng kental dengan nuansa arsitektur Cina yang megah dan mengesankan. Di Indonesia terdapat sejumlah kelenteng tertua yang menarik untuk diketahui. Sebagian kelenteng bahkan didirikan pada masa Kerajaan Nusantara dan penjajahan Belanda. Di kota Cirebon, Jawa Barat, terdapat Kelenteng Talang yang berdiri sejak 1415 Masehi. Bangunan bersejarah kuno ini berada di Jalan Talang, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Selain memiliki sejarah dengan usia lebih dari 5 abad, bangunan ini juga merupakan simbol toleransi keberagaman umat beragama, sekaligus pernah menjadi tempat ibadah umat Muslim Tionghoa. Kelenteng ini dibangun oleh Tan Dam Chai yang juga dikenal sebagai Muhammad Syafi'i. Bangunan depan Kelenteng Talang berbentuk padu raksa, serta dikelilingi tembok warna merah dan putih mendominasi bangunan tua bersejarah. Di dalam halaman kelenteng terdapat patung Nabi Guan Panglima Sejati, serta sumur keramat yang disebut juga sumur kahuripan. Dulunya Kelenteng Talang juga digunakan sebagai tempat bersinggah para pedagang yang datang dari negeri Cina. Karena tempat ini adalah tempat para pejabat, nama aslinya adalah Toalang. Toa itu artinya besar, lang itu orang. Jadi tempat orang besar, bangunan orang besar gitu. Jadi maksudnya para pejabat Cina yang bertugas di sini sebagai perwakilan masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon. Selanjutnya ada Kelenteng Hok Tek Cheng Sin sebagai kelenteng tertua di Indonesia yang berada di Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan patung Dewa Hok Tek Cheng Sin yang dibawa langsung dari Tiongkok. Kelenteng ini disebut berdiri bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak pada abad ke-14. Bangunan utama Kelenteng Hok Tek Cheng Sin menggunakan atap pelana tumpang khas bangunan Tiongkok. Di puncaknya terdapat patung sepasang naga berebut mustika sebagai lambang keadilan, kekuatan penjaga barang-barang, dan tempat suci. Sepasang patung Choksai atau singa kilin tampak berjaga di depan kelenteng. Choksai betina memegang anaknya dan jantan memegang bola. Pada pilar serambi tampak melilit seekor naga dengan mata yang mencorong menyala berhadapan dengan harimau.
Di dalam kelenteng terdapat sumur keramat yang memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Merayakan Tahun Baru Imlek 2574, masyarakat keturunan Tionghoa di Gresik, Jawa Timur menggelar ritual sembahyang di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Kim Hin Kiong. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Pulau Jawa. Kelenteng Kim Hyun Kiok merupakan salah satu kelenteng tertua di Pulau Jawa yang dibangun pada 1 Agustus 1153. Perayaan Imlek 2574 di kelenteng ini difokuskan pada kegiatan ritual sembahyang. Sedangkan kegiatan besar dan meriah akan dilaksanakan pada perayaan Cap Gomeh. Prosesi sembahyang di kelenteng ini diikuti semua umat, mulai dari anak-anak hingga para orang tua dengan dipimpin seorang sesepuh atau ketua kelenteng. Perayaan tahun ini, jumlah jamaah yang datang tidak terlalu besar karena masa pandemi belum berakhir 100%. Semoga tahun depan ini lebih baik daripada yang tahun kemarin. Apalagi pandemi sudah agak pergi. Mudah-mudahan tahun depan ini langsung usir semua pandeminya, serta semua untuk seluruh Indonesia dan dunia. Usai menggelar sembahyang, para umat tempat ibadah Tridharma Kim Hyun Kiok menggelar silaturahmi dengan dilanjutkan bertemu keluarga dan saling maaf-memaafkan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang Hari Raya Imlek dan libur bersama, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang dipadati kendaraan wisatawan dari berbagai daerah. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan one way. Antrian kendaraan pribadi didominasi wisatawan dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jabodetabek di jalur wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Padatan terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung dan sejumlah jalan protokol, seperti di Jalan Raya Lembang dan Jalan Pasar Lembang. Intensitas kendaraan wisatawan terus meningkat. Kami telah melaksanakan 2 kali CB One Way. Dilaksanakan dari Funhouse sampai dengan Makan Oto selama 10 menit. Alhamdulillah setelah dilakukan CB One Way dari arah Bandung ke arah Lembang, lancar kedua arah. Pengendara hanya bisa memacu kendaraannya 10-20 km per jam. Untuk mengurai kepadatan, petugas dari Satlantas Polres Cimahi dan Polsek Lembang diturunkan di titik-titik rawan kemacetan. Menyambut perayaan Imlek, para penjual ikan bandeng dadakan berjejer di Pasar Rawa Belong, Jakarta Barat. Dalam tradisi orang Betawi, ikan bandeng dimasak untuk dimakan bersama ataupun dibagikan ke sanak saudara. Ada sebuah tradisi yang hanya ada setahun sekali menjelang perayaan Imlek, yakni jual beli ikan bandeng di Pasar Rawa Belong, Jakarta Barat. Para penjual ikan bandeng dadakan memasang tenda di pinggir jalan sejak Rabu, 5 hari menjelang perayaan Imlek. Pasar ini buka sejak pukul 5 pagi hingga 11 malam. Tradisi Betawi secara turun-temurun ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ikan bandeng yang dijual di Pasar Rawa Belong ini mayoritas berukuran besar, mulai dari 2 hingga 10 kg. Penjual mengaku mendapatkan omset hingga 5 juta per harinya. Biasanya ikan tersebut dimakan bersama keluarga atau dibagi-bagikan ke sanak saudara lainnya. Di satu hari ya 5 juta dapat. Kalau itu kalau banyakan tuh buat bagi-bagi saudara, buat bagi tetangga, kalau orang kampung yang beli. Iya, tiap tahun karena kan kita memang tradisi orang Betawi. Sengaja datang ke pasar ini ya? Iya, emang
makan-makan aja. Iya. Hingga hari terakhir pasar dadakan ini ada, penjual mengaku lebih banyak warga lokal yang datang untuk membeli. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno, iNews melaporkan. Masih dalam perayaan Tahun Baru Imlek pemirsa, di Padang, Sumatera Barat, sebuah toko kue menjajakan kue Imlek bertemakan lato-lato. Seperti apa keunikan kue Imlek lato-lato ini? Simak informasi ini. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, toko ini menyajikan berbagai jenis kue Imlek yang unik. Bagaimana tidak, kue nuansa Imlek ini dihiasi lato-lato. Eits, jangan salah dulu. Lato-lato yang dimaksud bukan untuk dimainkan, melainkan bisa disantap karena terbuat dari coklat. Mulai dari kue ulang tahun, tart, hingga brownies disajikan dengan nuansa Imlek berhiaskan coklat lato-lato. Manisnya lato-lato yang terbuat dari coklat dilengkapi dengan lembutnya kue tart berbalut krim. Tentu saja memanjakan lidah Anda. Selain bisa disantap, kue lato-lato ini kerap menjadi sasaran objek kamera foto para pengunjung untuk berselfie. Unik sekali, sama unik, terus kayaknya aneh gitu ya, baru sekali ini kita temukan kue kayak gini. Lumer juga bang, karena dia manis, terus sekarang lagi identiknya sama lato-lato, yang lato-latonya juga bisa dimakan, yang terbuat dari coklat, recommended untuk dimakan. Kue nuansa Imlek tapi juga dari pakai tema lato-lato. Idenya dari mana itu? Karena booming kan lato-lato sekarang, makanya kita terinspirasi membuat kue dengan nuansa Imlek dan dipakai lato-lato. Dimana lato-lato ini kita buat bisa dikonsumsi, maksudnya karena kita buat dari kue dan kita lapis sama coklat, kemudian kita cover jadi bisa dimakan. Kue ini dibanderol mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah tergantung ukuran dan keinginan si pemesan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur panjang dan Imlek, ribuan warga memadati wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah antusias melihat dan merasakan wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah, sekaligus berlibur bersama keluarga. Libur panjang selalu dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya yakni wisata di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Banyak warga memanfaatkan momen libur panjang dan libur Imlek untuk berlibur. Suasana TMI yang baru menjadi magnet tersendiri bagi warga untuk berlibur bersama keluarga. Tak hanya warga Jakarta, warga dari luar Jakarta pun turut memadati area wisata Taman Mini. Warga yang baru pertama kali datang, pasca direvitalisasi pun mengaku senang dengan suasana baru Taman Mini. Ya cukup kaget sih, soalnya baru pertama kesini sih, dulu kan bisa pakai motor muter-muter, sekarang nggak bisa, lebih tertib aja sih. Tapi suasananya lebih bagus apa gimana mas? Iya, lebih bersih. Iya. Oh iya. Sementara itu, pengunjung juga berharap agar jumlah armada bus listrik di sekitar lokasi ditambah untuk memudahkan akses berkeliling di sekitar TMI. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.